Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Tarihoran. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Bapak harap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, untuk pagi hari ini kita kembali belajar tema muatan PPKN dari buku tema 4 subtema 3. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian gotong royong dan manfaatnya. Dan yang kedua, dapat menyebut hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong adalah budaya yang harus kita lestarikan. Budaya gotong royong dapat mempererat persatuan antar warga masyarakat. Nah, anak-anak Bapak, coba perhatikan kedua contoh ini. Ini adalah bentuk daripada contoh gotong royong. Yang pertama, membersihkan selokan. Dalam gambar ini, mereka bersama-sama membersihkan selokan dari banjir yang terjadi supaya daerahnya bersih. Lalu yang kedua, membangun masjid. Nah, pada gambar ini, masyarakat sekitar bersama-sama untuk membangun tempat ibadah supaya mereka dapat beribadah secara bersama-sama. Selanjutnya adalah unsur-unsur gotong royong. Nah, anak-anak Bapak, apa saja kira-kira yang menjadi unsur-unsur gotong royong itu? Yang pertama adalah kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Nah, kita harus melakukan kegiatan tersebut dengan cara bekerja sama. Lalu yang kedua, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Iya, kita harus melakukannya seturut dengan kemampuan kita. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, yang empat inilah yang menjadi unsur-unsur gotong royong. Nah, selanjutnya adalah manfaat gotong royong. Nah, manfaat gotong royong yang pertama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, gotong royong itu tentu akan dapat mempercepat pekerjaan yang kita lakukan karena secara bersama-sama dilakukan sehingga akan lebih cepat selesai. Lalu yang kedua adalah pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Iya, jika pekerjaan itu sulit, maka akan lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang keempat, memupuk rasa solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Lalu yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Dan yang keenam adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong dan rasa kekeluargaan antar warga. Nah, anak-anak Bapak, akan Bapak ulang sekali lagi. Manfaat gotong royong antara lain adalah membuat pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang sulit akan lebih mudah diselesaikan jika dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Lalu yang keempat, memupuk rasa solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Dan yang keenam adalah menumbuhkan sikap tolong-menolong
dan rasa kekeluargaan antar warga. Nah, selanjutnya gotong royong dalam bentuk tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Lalu yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, merawat fasilitas umum. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Mengikuti musyawarah warga. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Dan yang kedelapan, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang anak-anak Bapak, kita akan mempelajari apa yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama, yang menjadi hak kita sebagai warga masyarakat adalah 1. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Dapat jaminan keamanan. 3. Dapat mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Dan 4. Dapat menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga. Dan yang kelima, mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nah, anak-anak Bapak, kita sudah mengetahui hak kita sebagai warga masyarakat. Sekarang kita akan mengetahui kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Antara lain adalah yang pertama, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Wajib menjaga kebersihan lingkungan. Saling menghormati dan menghargai antar warga. Menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Nah, anak-anak Bapak, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat antara lain adalah yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, kemudian mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, dan yang terakhir melaksanakan ronda malam. Nah, anak-anak Bapak, setelah kita mendapatkan hak kita dan sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, maka sekarang apa akibat jika tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat? Nah, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah. Contohnya, lingkungan yang bersih adalah hak seluruh warga. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab warga. Namun, jika ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, maka tentu akan merugikan warga sekitar itu sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran singkat kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya anak-anak Bapak dapat mengikutinya dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Salam satu hati 5B dan terima kasih.